Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan bentuk dasar ilmu tanah. Kemarin kita udah bahas ya bagaimana cara pembentukan tanah. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai profil tanah. Nah, jadi dalam tanah itu ketika kita akan melakukan survei tanah, ini yang harus kita ketahui dulu. Jadi ada 3 macam unit skala tanah. Nah, di mana di dalamnya ada dinamakan pedon, polipedon, dan soil series. Jadi para ahli ilmu tanah itu sebelum mereka melakukan survei tanah untuk mengetahui jenis tanah apa yang mereka analisis, itu mereka harus mengetahui dulu skala tanah yang menjadi bahan untuk dianalisa. Nah, jadi ada yang namakan dengan pedon. Nah, jadi pedon itu merupakan satuan individu terkecil dalam 3 dimensi yang masih dapat disebut dengan tanah. Jadi ketika kita punya satu, misalnya tanah yang akan diamati itu luasannya 1 hektar, misalnya kita ingin tahu jenis tanahnya apa, atau di satu wilayah, satu kota, kita akan melakukan analisa tanah, morfologi tanah misalnya. Nah, jadi kita kelompokkan dulu menjadi kelompok pedon, jadi satuan individu terkecil dalam 3 dimensi. Nah, kurang lebih pedon ini ukurannya 1-10 meter persegi. Jadi di kelompokkan dulu nih, 1-10 meter persegi, tapi yang sama. Jadi baik dari vegetasinya, misalnya dari warna tanahnya, nah itu dipedonkan, dikelompokkan. Nah, kemudian yang kedua ada polipedon. Jadi polipedon itu kumpulan dari pedon yang mempunyai sifat yang sama. Ketika tadi kita sudah mempedonkan, dikelompokkan sesuai dengan pedonnya. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi menjadi polipedon. Jadi kumpulan pedon yang mempunyai sifat yang sama. Nah, yang terakhir ada soil series. Jadi kelompok polipedon yang serupa. Jadi dari pedon ke polipedon dan akhirnya menjadi soil series. Nah, kemudian apa sih profil tanah itu? Jadi profil tanah itu satu sisi dari pedon yang menunjukkan semua horizon yang berupa penampang 2 dimensi. Jadi profil tanah itu penampang melintang vertikal dari suatu tanah, nah di mana di dalamnya terdapat berbagai macam layers atau lapisan. Nah, lapisan tersebut berbeda satu sama lain. Nah, di sini ada pengaruhnya dari fisika dan kimia tanahnya. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Kemarin kita bahas ya dari proses pembentukannya aja, ada dari proses fisika dan kimia. Nah, ini yang menentukan lapisan tanahnya menjadi berbeda. Nah, ini ya perbedaannya tersebut. Faktor-faktornya yang pertama bisa dari bahan organik tanah, kemudian bisa dari topografi, vegetasi, kemudian waktu lamanya pelapukan, dan yang terakhir iklim. Nah, biasanya satu profil tanah itu dideskripsikan hingga kedalaman 3-5 feet. Nah, ini ada 4 macam proses dalam genesis tanah. Yang pertama ada addition, ada loss, ada translocation, dan ada transformation. Jadi kalau addition itu bahan yang paling sering ditambahkan ke permukaan bumi. Nah, contohnya bisa bahan organik, bisa berupa sersah atau akar. Nah, sementara kalau bahan mineralnya itu bisa merupakan abu vulkanik. Nah, kemudian yang kedua ada loss, jadi kehilangan. Jadi material yang hilang itu biasanya diakibatkan dari pencucian dari lapisan tanah yang lebih dalam atau terjadi juga erosi di permukaan tanah. Nah, yang hilang itu berupa kation-kation monopalen dan dipalen. Nah, kecuali kation-kation tripalen. Kemudian yang ketiga ada translokasi. Jadi translokasi ini agen pembawanya merupakan air. Jadi air merupakan agen perpindahan bahan tanah, baik berupa ion maupun bisa juga berupa padatan. Nah, biasanya bagian yang dipindahkan itu dari tanah, dari satu bagian tanah yang lain, bisa secara vertikal ataupun horizontal, tapi tidak keluar dari profil tanah. Kemudian yang terakhir ada transformasi. Jadi kalau transformasi
perubahan wujud bahan tanah dari satu wujud ke wujud lain. Jadi bisa karena perubahan reaksi kimia kayak kemarin dari redoks, jadi reaksi redoks ada reduksi oksidasi, kemudian bisa dari destruksi, bisa dari fisik, atau bisa dari rekristalisasi yang kemarin juga kita bahas. Misalnya dari batuan beku kemudian bermetamorfosa menjadi batuan metamorfosa. Itu juga merupakan proses dari transformasi. Nah, jadi suatu horizon itu dapat dibedakan dengan lapisan-lapisan genetik di sekitarnya. Bisa dalam hal warna, struktur, tekstur, konsistensi, sifat kimia, sifat biologi, dan komposisi mineraloginya. Nah, kemudian ada atau tidak adanya horizon diagnostik tertentu akan menentukan posisi suatu tanah dalam sistem klasifikasi. Nah, makanya tadi sesudah dipedonkan, kemudian polipedon, disosialisasikan. Yang membedakannya apa? Ya tadi saya bilang ada hal warna, struktur, tekstur, konsistensi, sifat kimia, dan biologinya. Jadi kita ambil, kita analisis ada yang di lapangan, kemudian ada yang analisis di laboratorium. Nah, sehingga nanti bisa diklasifikasikan, kemudian kita cocokkan dengan sistem klasifikasi tanah. Nanti sistem klasifikasi tanah kita akan bahas khusus di materi sistem klasifikasi tanah. Nah, tadi ya, ketika proses pembentukan tanah, dia terbentuk layer-layer. Nah, di mana layer ini dinamakan horizon. Jadi horizon itu lapisan tanah yang terbentuk karena hasil dari proses pembentukan tanah. Jadi kan tanah ini terbentuknya jutaan tahun ya, bahkan ya jutaan tahun terbentuknya. Kemudian karena ada tadi pengaruh dari iklim, kemudian terbentuknya juga. Jadi yang paling atas itu bagian lapisan tanah yang paling atas itu merupakan bagian dari yang sangat berpengaruh adalah iklim. Jadi iklim dan waktu yang menentukan paling atas. Nah, sehingga paling bawah makanya yang dikatakan tanah itu 0 sampai 30 cm. Jadi dia apa ya namanya? Hasil dari pembentukan tanah yang paling intensif, yang paling atas itu. Nah, susunan horizon itu dibagi menjadi dua, ada horizon utama dan horizon subordinat. Nah, horizon utama ini terbagi menjadi 6. Nah, di mana biasanya dicirikan dengan penulisan huruf besar. Jadi ada horizon O, horizon A, horizon E, B, C, atau R. Nah, di mana yang berbeda dari lapisan-lapisan tersebut berbeda sifat dan letaknya. Nah, yang kedua ada horizon subordinat. Horizon subordinat itu mencirikan sifat-sifat khas dari horizon. Nah, biasanya ditulis dengan huruf kecil, jadi menentukan horizon secara detailnya. Misalnya, horizon O, itu ada yang horizon itu horizon organik. Nah, nanti organiknya ada yang terdekomposisi sedikit, ada yang sedang, dan ada yang sempurna. Nah, kalau yang sedikit ditandai dengan simbol O dan di belakangnya ada huruf I. Kemudian kalau yang sedang huruf O di depannya O besar dan di belakangnya ada E kecil. Dan yang terakhir kalau yang dia sempurna terdekomposisinya ditandai dengan huruf O-nya besar, kemudian di belakangnya ada A kecil. Nah, nanti kita bahas satu-satu dari horizon utama dan horizon subordinatnya. Nah, ini horizon O. Nah, jadi horizon O itu merupakan lapisan tanah paling atas berada di atas lapisan mineral. Nah, dia terdiri atas bahan organik, baik segar atau sudah mengalami dekomposisi parsial. Nah, biasanya ditandai dengan warna yang gelap. Kemudian lapisan tanah paling atas biasanya itu yang disebut dengan horizon O. Ini contohnya yang digambar ini. Nah, ini horizon O. Nah, kemudian ciri-ciri horizon O itu yang pertama dia kandungan bahan organiknya harus lebih dari 30%. Nah, jika teksturnya liat, maka kandungan bahan organik tanah itu lebih dari 50%. Yang kedua, kandungan bahan organiknya 20% jika teksturnya bukan berliat. Nah, ini dinamakan dengan horizon O. Jadi tidak semua lapisan tanah atas itu terdapat horizon O-nya.
Nah, ini ada horizon O1 dan horizon O2. Jadi masih dibagi lagi, ada horizon O1 dan horizon O2. Horizon O1 itu disebut juga dengan lapisan mulsa. Nah, jadi horizon organik yang bahan organiknya masih mempunyai ciri dan bentuk aslinya terlihat jelas dengan mata biasa dan masih serupa dengan bahan asalnya. Contohnya, terdapat ranting pohon, daun, tulang, kemudian sisa-sisa tubuh hewan. Kemudian ada juga horizon O2. Nah, horizon O2 ini ditandai oleh adanya bahan organik, baik tumbuhan dan hewan, yang sedang atau telah mengalami dekomposisi atau pelapukan, sehingga tidak menampakkan ciri wujud aslinya. Nah, biasanya horizon ini sering dikenal dengan humus yang berwarna hitam. Nah, ini ada O1 dan O2. Jadi kalau O1 dia masih berupa bahan organik. Nah, tapi O2 itu masih yang berupa bahan organik atau sedang mengalami pelapukan, atau bisa juga disebut dengan bahan organik tanah. Nah, jadi bisa dikenal dengan humus. Nah, kemudian dari horizon O ini juga dibagi lagi menjadi 3. Tadi ada OI, OE, dan OA. Jadi ada yang dekomposisinya baru sedikit, ada yang sedang, dan ada yang sudah sempurna atau sudah lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ada OE1. Nah, ini jadi OE1 dekomposisinya intermediate, tapi dia masih terlihat jaringannya, masih kita bisa bedakan mana tanah, mana bahan organik. Nah, sampai nanti ini OE2, jadi dia sama, masih tanda komposisinya sedang, nah tapi dia sudah mulai bercampur dengan tanah. Dan kita sudah sulit membedakan mana bahan organik, mana tanahnya. Nah, kemudian ini horizon A. Jadi horizon A itu adalah horizon mineral yang paling atas. Nah, biasanya kandungannya kurang dari 12% bahan organik, tapi kalau lihat bisa kurang dari 18% kandungan bahan organiknya. Nah, biasanya terdapat akumulasi bahan organik yang terdekomposisi dengan baik, karena tadi misalnya di horizon O-nya dia terdapat pencucian, nah pencuciannya nanti bisa ada di horizon A. Nah, kemudian biasanya horizon permukaan yang terganggu oleh pengolahan tanah horizon A ini. Jadi horizon A merupakan horizon mineral yang berkembang atau terbentuk pada permukaan atau di bawah horizon O, baik semua atau sebagian besar struktur batuan induknya telah mengalami perubahan dan dicirikan oleh satu atau lebih dari sifat berikut ini. Yang pertama, adanya akumulasi bahan organik bumi yang tercampur dengan fraksi mineral dan tidak menunjukkan ciri-ciri horizon E atau horizon B. Yang kedua, ciri-ciri yang dihasilkan oleh proses kultivasi, pasturing, atau gangguan lainnya. Nah, yang ketiga, morfologinya berbeda dengan horizon B atau horizon C. Kemudian ada horizon E. Jadi di bawahnya, di bawah horizon A terdapat horizon E. Jadi horizon E itu horizon yang mengalami kehilangan baik liat silikat, oksida Fe dan Al, humus oleh proses eluviasi atau pencucian. Nah, jadi biasanya pencuciannya karbonat dan gipsum. Nah, warnanya dicirikan dengan lebih terang dibandingkan dengan horizon A. Kemudian teksturnya juga lebih kasar dibandingkan dengan horizon B karena kehilangan liat. Nah, jadi di satu profil tanah itu tidak selalu berurutan, ada horizon A, horizon O misalnya paling atas, horizon A, horizon E, horizon B. Nah, tidak selalu berurutan. Itu tergantung dari tadi saya bilang proses pembentukan tanahnya karena berbeda-beda. Jadi setiap kota, setiap wilayah itu akan berbeda jenis tanahnya karena berbeda juga proses pembentukan tanahnya. Nah, kemudian ada ini istilah-istilah. Jadi pencucian bisa dinamakan dengan leaching, biasanya kehilangan mineral terlarut baik Ca, Mg, Na di dalam larutan tanah. Nah, kalau eluviasi itu kehilangan oleh air material tersuspensi baik liat, humus maupun oksida. Kemudian kalau eluviasi itu merupakan akumulasi material tersuspensi baik liat, humus, oksida atau mineral endapan dari larutan, baik mineral C yang mengandung Ca, Mg, ataupun Na. Nah, kemudian ada horizon B.
Jadi horizon B itu merupakan horizon akumulasi atau penimbunan liat, silikat, oksida Fe dan Al, karbonat, gipsum, dan humus. Kemudian dapat dibedakan dari horizon A. Contohnya karena warnanya lebih kuat, lebih merah, dan lebih gelap, atau teksturnya berbeda. Nah, kenapa dibilang horizon akumulasi atau penimbunan? Jadi nanti dari ketika terjadi hujan, misalnya terjadi leaching, itu kan tadi ada pencucian namanya, mineral-mineralnya terlarut dari dia melewati horizon kemudian dia tertimbun di horizon B sehingga dinamakan horizon akumulasi. Nah, jadi nanti bisa dibedakan juga warnanya. Kemudian horizon B itu juga dibagi-bagi menjadi horizon subordinatnya, ada horizon BT, itu ada eluviasi liat yang berasal dari horizon E. Kemudian ada BS, jadi terdapat eluviasi Fe dan Al oksida yang berasal dari horizon E. Kemudian ada B dan H, eluviasi humus yang berasal dari horizon E. Kemudian B dan O, ini terjadi eluviasi relatif Fe dan Al oksida akibat pencucian silika. Kemudian ada B dan W, ada B dan W itu alterasi perubahan dari bahan induk yang membebaskan oksida besi dan lain-lain sehingga berwarna lebih merah atau membentuk struktur tanah. Kemudian yang terakhir ada BSS. Nah, BSS ini terdapat bidang kilir akibat gesekan agregat tanah yang mengembang bila basah dan mengkerut bila kering. Nah, ini tandanya misalnya tanahnya mudah pecah-pecah. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat di contoh gambarnya. Jadi contohnya ada spodosol, molisol, dan tanah oksisol. Kemudian ada horizon C. Jadi horizon C itu merupakan horizon mineral, bukan batuan induk. Dia terletak di bawah dan melandasi horizon-horizon A, E, dan B. Kemudian tidak dipengaruhi oleh proses genesis tanah dan dapat menjadi bahan induk tanah. Kemudian ada horizon R. Jadi horizon R itu batuan padu yang kompak, masih utuh, batuan keras yang belum lapuk, tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Nah, jadi tadi lapisan-lapisannya berurutan, jadi ada horizon O, horizon A, horizon E, B, kemudian ke C, dan yang terakhir R. Nah, R ini merupakan batuan. Jadi masih berupa batuan. Tadi saya bilang ketika di atas itu merupakan hasil dari pembentukan tanah yang intensif, sementara yang di bawah itu masih berupa batuan. Maka semakin ke bawah itu biasanya teksturnya semakin kasar. Kemudian ini ada horizon peralihan. Nah, contohnya horizon peralihan ini misalnya horizon AB. Jadi horizon peralihan dari A ke B, tapi lebih menyerupai A. Nah, kemudian ada horizon BA. Jadi horizon peralihan dari A ke B, tapi dia lebih menyerupai B sifat-sifatnya. Kemudian ada BC. Horizon peralihan dari B ke C, tapi dia lebih menyerupai ke B. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada horizon A, B. Jadi dia horizon peralihan dari A ke B, tapi dia lebih menyerupai ke A. Ini ada contohnya juga, tanah andisol, hovisol, dan molisol. Nah, tadi saya bilang di dalam satu profil tanah itu tidak selalu berurutan horizonnya. Jadi bisa jadi di horizon atasnya horizon O itu tiba-tiba di bawahnya ada horizon B. Jadi tidak selalu berurutan, tergantung dari proses pembentukan tanahnya. Nah, sekian penjelasan mengenai profil tanah. Semoga dipahami. Apabila tidak ada yang apabila masih ada yang tidak mengerti, kalian boleh menanyakan via WhatsApp atau via WhatsApp group. Kalian sudah saya invite ya ke WhatsApp group. Nah, silakan kalian bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Atau nanti di pertemuan terakhir dengan saya, kalian bisa diskusi. Jadi nanti kita akan ada pertemuan melalui Zoom. Nah, kalian silakan bisa bertanya. Jadi kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti di terakhir baru kita diskusi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.